balik. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Raditya Putra, nomor absen 7 dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Budi Sukartawa, nomor absen 9 dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Kedawatan Putra, nomor absen 12 dari kelas 11 IPS 1. Saya Budi Mantra, nomor absen 18, saya dari kelas 11 IPS 1. Kami dari kelompok 5 akan membuat video berdurasi beberapa menit yang berjudul Revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia. Revolusi adalah suatu perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam waktu yang cepat. Ya, pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima seketika lumpuh akibat bom atom. Sebanyak 90.000 sampai 146.000 orang tewas saat itu. Selang 3 hari kemudian, bom atom pun kembali jatuh di kota Nagasaki, Jepang, dan menewaskan 39.000 sampai 80.000 orang. Akibat serangan yang dilakukan oleh sekutu, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan setelah sekutu yang berhasil mengalahkan Jepang tidak melakukan penaklukan terhadap Indonesia. Melihat hal itu, golongan pemuda Indonesia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Mereka kemudian menculik Soekarno dan Mohatta dan membawanya ke Rengas Dengklok, Jawa Barat. Soekarno-Hatta didesak untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Golongan pemuda mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Rengas Dengklok. Selang sehari setelah penculikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang dirancangnya bersama beberapa tokoh di rumah Soekarno. Setelah proklamasi selesai dibacakan, dikibarkanlah bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Soekarno. Rakyat pun bersorak-sorak gembira. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Belanda kembali datang. Mereka berusaha menegakkan kembali kekuasaan di Indonesia. Rakyat Indonesia pun tidak terima dan mulai melakukan perlawanan. Saat itulah perjuangan revolusi Indonesia dimulai. Sekutu termasuk Belanda di dalamnya membentuk suatu badan komando militer di Indonesia bernama Allied Forces for Netherlands Indies. Tentara Afghani mendarat di beberapa wilayah strategis Indonesia seperti Surabaya dan Jakarta pada bulan September, Oktober, dan November tahun 1945. Mengetahui adanya ancaman tersebut, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Masyarakat di berbagai daerah mulai bergerak dan terjadilah perlawanan. Oh ya, perjuangan revolusi Indonesia ini terbagi menjadi 2 karakteristik. Pertama, perlawanan dengan menggunakan cara fisik. Kemudian satu lagi perlawanan menggunakan jalur diplomasi. Surabaya menjadi lokasi pertama perlawanan rakyat Indonesia setelah sekutu kembali menginjakkan kaki di Indonesia. Arek-arek Surabaya bersama salah satu tokohnya yaitu Bung Tomo dengan heroik melakukan perlawanan terhadap sekutu. Bung Tomo dikenal dengan orasinya yang sangat bergelora sehingga dapat membangkitkan semangat para pejuang. Pertempuran Surabaya mencapai puncaknya pada 10 November 1945. Atas semangat, keberanian, dan jiwa patriotik dari para ulama, santri, dan arek Surabaya lainnya, tanggal 10 November kemudian dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Setelah Surabaya, berbagai daerah pun ikut angkat senjata melawan tentara-tentara sekutu. Kalau jalur diplomasinya itu ada banyak macamnya juga. Salah satunya adalah Konvensi Meja Bundar. Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia setelah dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar pada tanggal
2 November 1949. Sebelumnya yaitu pada beberapa perjanjian seperti Renville, Romroyen, dan Linggarijati, Belanda dan Sekutu terus berkhianat. Kalau ternyata proses perlawanan rakyat Indonesia terhadap upaya pendukung kembali yang dilakukan oleh Sekutu kurang lebih selama 5 tahun. Lumayan singkat, tapi memang seperti itu. Karena proses perubahan yang cukup singkat, revolusi Indonesia terjadi mulai dari tahun 1945, yaitu saat Soekarno membacakan teks proklamasi, sampai Belanda dan para sekutu mengakui kedaulatan Indonesia pada akhir tahun 1949. Revolusi Indonesia dampaknya cukup besar bagi sejarah